Yang berikutnya walau mestinya begitu. Tapi kalau kita baca walau berarti lamnya tebal, salah. Sepanjang bunyi 6 itu 6 harokat tebal. Walau justru yang itu paling gampang sebenarnya. Tapi karena kita kejebak, akhirnya apa namanya istilahnya? Saya lupa. Gimana itu? Ini ya tebel, tipis ya, tipis ya. Iya. Kita sudah kebawa karena mau bunyi ton, apalagi di situ harus ada tasjid yang kita tekan, giliran tekan kemudian kita kebawa sama tebalnya, akhirnya itu tebal. Menurut perasaan kita selama ini benar, tidak pernah ada yang salah begini. Nggak tahu. Bukan nggak tahu. Nggak mau tahu. Ilmunya belum sampai. Nah itu. Tapi dibilang belum sampai, maka itu burung sifat burung udah belajar ini tebal betiris tebal gitu ya. Lam yang tebal itu di mana? Apabila lam jalalah itu sebelumnya harokatnya fathah atau dhamma, itu lamnya harus dibaca tebal. Berarti kan secara keilmuan mestinya kita jadi sadar berarti lam selain itu semuanya nggak ada yang tebal. Kenapa yang itu kita baca tebal? Berarti bukan tidak tahu, lisannya belum terbiasa. Subhanallah. Ustaz dan Ustazah, ini berlaku kaidah sederhana ini. Saya sering menyederhanakan dalam konteks tahsin surat Al-Fatihah, membatasi, tidak menjelaskan tentang makhorijul huruf itu posisinya ujung lidah sebelah kiri nempel, nggak usah. Nanti semakin dijelaskan kadang-kadang semakin mumet. Kasih contoh, walau istiqolah, nanti istiqolah. Mengenali kalimatnya itu kadang-kadang kita nggak cepat nangkep. Tapi ketika dibunyikan itu sudah otomatis. Terus kemudian rincian tentang tebal tipis itu menjadi standar untuk memahamkan kapan tebal, kapan tipis. Poin ini itu berlaku sampai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi kalau kita nyimak santri, ingat-ingat saja. Nyimak santri, ngajarin orang yang belajar baca Al-Quran atau tahsin, perhatikan 3 saja. 1, apa tadi? Makhorijul huruf, mesti harus benar. 2, sifat huruf tebal dan tipis, batasi itu saja. Bukan berarti kita tidak mau bahas yang lain, tapi mampu membedakan mana tebal, mana tipis saja. Sekarang hari ini menjadi kesadaran bagi kita, oh ternyata selama ini yang saya sangka benar ternyata itu salah, ternyata itu mestinya tipis, saya bacanya tebal, begitu. Kemudian yang ketiga adalah itmamul harakah, menyempurnakan bunyi harokat. Fathah, kasroh, dhamma mesti harus jelas. Contoh nih, fathul fami, fatham tamat. Fathah buka mulut dengan membuka yang sempurna. Ada imam baca. وَيَعْلَمُ كَعَصْرٍ مَأْكُولٍ وَيَعْلَمُ. Pikirnya cuma gini, وَيَعْلَمُ. Tapi karena suaranya bagus, seolah-olah benar itu yang masuk itu. Yang kita dengar itu sudah benar. Sementara bunyi fathah itu harus jelas.
Saya ikut daurah, ikut belajar dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Ketika belajar dengan beliau tahun 97, itu yang paling dikritisi adalah orang Indonesia itu yang paling sulit adalah membunyikan harokat fathah. Kedua, harokat dhammah. Kalau kemudian bunyi فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَ فَكَفَى جِفَدَجَّ عِفَكَعَرْ. Nggak ada itu. Yang benar فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Udah singrido aja, monyong aja, insya Allah bisa balik lagi. Nggak usah khawatir. Gitu. Baik, 3 itu ya, 3 poin itu. Itmamul haram. Maka buka dengan benar. Perhatikan kalau apalagi saja di jilid 1. Itu kasih contohnya, kita semuanya jangan sambil lalu, jangan sambil santai, harus benar. Coba lihat sini. Sekali lagi. Lihat sini. Ba. Lagi. Ba. Bagus. Baru ditunjukkan di bukunya. Ini namanya A. Ini namanya ba. Jadi langkahnya suruh melihat mulut kita. Tahsin juga sama. Ketika kita menyimak bacaan, katakan surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad. Itu kita kasih contoh dulu, suruh lihat mulut kita, baru suruh menirukan. Atiqu qul. Qul. Sudah cukup? Baik, ini saya menulis tentang panduan tahsin, tafhim.